Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adina Nur Latifah dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai simbol-simbol yang digunakan oleh manusia dalam mengenalkan kebudayaan. Nah, terdapat banyak pembahasan dalam materi ini, namun yang akan pertama kita bahas yaitu mengenai pengertian simbol dan kebudayaan. Nah, simbol ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu simbolon. Nah, simbolon ini berarti tanda atau ciri yang memberitahu sesuatu hal kepada seseorang. Menurut WJS Purwadarminta, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ia menyebutkan bahwa simbol atau lambang ialah sesuatu yang seperti tanda, lukisan, percakapan, lencana, dan sebagainya. Nah, simbol ini diungkapkan kepada orang lain itu dengan maksud tertentu. Jadi ada makna tersembunyi gitu di dalamnya. Nah, contoh salah satu simbol itu seperti warna putih yang melambangkan atau menyimbolkan kesucian. Sedangkan kebudayaan itu berasal dari bahasa Latin, yaitu correre. Nah, correre ini berarti mengolah atau mengerjakan. Menurut Ralph Linton mengemukakan pendapatnya bahwa kebudayaan ini adalah jumlah dari keseluruhan pengetahuan. Dan kebudayaan ini memiliki sikap atau pola-pola kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan yang dimiliki bersama dalam suatu masyarakat tertentu. Nah, nanti itu kebudayaan itu diteruskan oleh anggota keluarganya secara turun-menurun dan akan diberlakukan juga oleh masyarakat tersebut dari generasi ke generasi. Nah, materi kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai keterkaitan antara simbol dan kebudayaan. Berdasarkan pengertian dari simbol dan kebudayaan yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa simbol ini bisa kita simpulkan atau bisa kita sebut dengan petunjuk bagi masyarakat budaya untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas lagi. Nah, karena dengan simbol, manusia itu akan terjadinya proses komunikasi antara dua belah pihak, sehingga simbol tersebut akan diketahui maksudnya. Nah, memang dalam penyampaian simbol ini tidak lepas dari proses komunikasi. Ketika komunikator menyampaikan simbol atau isyarat kepada komunikan, maka si pendengar atau komunikan tersebut akan mulai berpikir dan mencari tahu apa maksud dari simbol yang ditunjukkan tersebut. Nah, dari sini ada keterkaitan antara simbol dan kebudayaan. Selanjutnya ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai simbol yang memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama ada simbol arbiter, lalu yang kedua ada simbol ambigu, lalu yang ketiga ada simbol abstrak. Nah, simbol arbiter ini bisa kita katakan bahwa semua kebudayaan itu memiliki simbolnya masing-masing. Jadi mereka itu punya simbol namun memiliki pemaknaan yang berbeda. Lalu maka dari itu gitu ya, dalam setiap kebudayaan simbol itu sangat berperan penting agar setiap kebudayaan itu dapat mengetahui perbedaannya masing-masing gitu. Lalu yang kedua ada simbol ambigu. Jadi sebenarnya simbol itu makna atau maksud yang ingin disampaikannya itu tidak bertahan lama gitu, tidak paten. Karena simbol ini pemaknaannya dapat dipengaruhi oleh norma sosial dan juga oleh teknologi atau seiring berkembangnya zaman gitu. Simbol tersebut dapat memiliki maksud dan pengertian yang berbeda. Lalu yang ketiga ada simbol abstrak. Sebenarnya simbol ini bisa dikatakan tidak semua dapat diketahui maksudnya. Nah, maka dari itu manusia itu di dalam simbol sangat berperan penting untuk mengetahui maksud apa yang ingin disampaikan dalam simbol tersebut. Maka dari itu balik lagi ke teori yang awal gitu ya, ke penjelasan bahwa benar bahwa maksud dari setiap simbol itu adalah hasil dari kesepakatan masyarakat tertentu yang ada di tempat tersebut. Lalu ke pembahasan yang keempat yaitu sebenarnya bahwa simbol itu memiliki 2 macam, yaitu ada verbal dan non-verbal. Nah, simbol verbal ini sebenarnya menunjukkan makna atau emosi melalui kata-kata tertulis maupun kata-kata yang diucapkan. Jadi dalam simbol verbal ini terdapat 2 macam bentuk lainnya, yaitu kalau kata-kata tertulis itu mengacu pada bahasa yang diekspresikan dalam bentuk tulisan, itu bisa dibandingkan dengan ujaran-ujaran yang terdapat dalam film atau lukisan. Jadi hanya tertulis saja gitu.
Lalu yang kedua, ada kata-kata yang diucapkan mengacu pada kata-kata tertulis pada sebuah halaman, namun ditampilkannya itu untuk orang lain. Nah, sedangkan simbol nonverbal ini bisa digunakan untuk menerjemahkan isi pikiran seseorang dalam cakupan yang terbatas. Simbol nonverbal ini terdapat menjadi 8 bagian lagi, yaitu yang pertama, ada bahasa tubuh atau kinesik, yaitu jika seseorang dapat menunjukkan simbol yang ingin disampaikan itu melalui gerakan tubuh. Nah, kita dapat menganalisis apa makna dari gerakan tubuh tersebut, kayak misalkan mentok pertunjukan seperti ini, contohnya pantomim. Kan itu dilakukan hanya melalui gerakan, tapi sebenarnya hal itu tuh menyampaikan makna atau maksud tertentu yang ingin disampaikan kepada si audiens atau penonton. Lalu yang kedua, yaitu ada ekspresi wajah dan kontak mata. Seperti halnya saat kita berbicara dengan orang lain melalui kontak mata dan ekspresi wajah, itu tuh sebenarnya simbol apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, dan orang lain akan menstimuli atau mencari tahu apa maksud dari tatapan mata kita, lalu ekspresi yang kita tunjukkan kepadanya. Lalu selanjutnya itu ada proksemik. Hal ini mengacu pada pengaturan jarak dan ruang. Jadi kayak misalkan ada orang lain yang duduk samping kita itu tidak masalah berdekatan samping dengan kita gitu, tapi ada juga orang lain yang mungkin dia merasa tidak nyaman jika bersentuhan dengan orang lain gitu, duduk bersampingan. Maka dari itu bisa dilihat dari cara dia bersikap. Dia misalkan mengatur jarak dengan kita saat duduk. Nah, itu tuh dapat dijadikan simbol. Lalu kita sebagai orang yang ada di sampingnya itu dapat menyimpulkan bahwa apa sebenarnya maksud dari sikapnya yang seperti itu, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada sentuhan. Nah, menurut psikologi komunikasi, sebenarnya sentuhan itu dapat menyampaikan dan menerima pesan. Terdapat beberapa perasaan yang dapat disampaikan sentuhan, yaitu dia ingin menunjukkan perhatian, lalu kasih sayang, takut, marah, atau bercanda gitu. Lalu selanjutnya ada paralinguistik. Ini tuh mengacu pada elemen-elemen ujaran saat simbol verbal dilontarkan, yaitu terdiri atas nada, kualitas suara, volume, kecepatan, dan ritme saat berbicara atau saat kita melakukan percakapan dengan orang lain. Lalu yang selanjutnya ada penciuman. Cara orang menggunakan indera penciuman sebagai bagian dari komunikasi akan sangat berbeda dengan budaya, karena ada beberapa budaya yang lebih sensitif terhadap penciuman ketika berinteraksi dibandingkan dengan budaya yang lainnya. Lalu selanjutnya ada kronemik. Nah, ini tuh mengacu pada konsep waktu. Jadi budaya itu sebenarnya berperilaku berdasarkan waktu, menekankan pada pengerjaan suatu tugas dan pada satu waktu. Lalu ada juga yang lebih menikmati terlibat dalam beberapa hal sekaligus dalam satu waktu. Ini tuh sebenarnya tergantung waktu. Lalu yang terakhir ada artifaktual, mengacu pada penampilan seseorang seperti pakaian, mobil, rumah, dan lain-lain. Nah, hal ini tuh berkaitan erat dengan pembentukan citra tubuh dengan pakaian yang digunakan atau apa yang dimiliki. Kayak contohnya, kita misalkan ngelihat orang lain pakai baju itu gitu ya, mungkin dia emang ada sesuatu hal yang ingin disampaikan dengan baju itu. Apa maksudnya? Ya kita yang memikirkan itu, yang mencari tahu. Kayak contohnya dalam pagelaran atau dalam karnaval, biasanya orang-orang menggunakan baju pakaian adat atau baju berwarna-warni. Sebenarnya itu tuh ada simbol, itu tuh simbol dan ada makna terkandung di dalamnya kenapa dia menggunakan itu. Nah, sekian materi yang akan saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.